Segini banyak kursinya. Ini beda sama yang tadi. Yang ini akan dibakar gitu ya. Welcome back to my channel. Sekarang kita punya segmen baru namanya Yuk Cari Tahu. Dan kondisi kita saat ini lagi di Cirebon. Kita pengen bener-bener ngajak kalian untuk cari tahu proses produksi rotan Cirebon tuh kayak apa sih. Cuman saat ini kita lagi di lokasi finishing rotan. Jadi pabrik segede gini itu tidak memproduksi rotan, tapi mereka lebih tepatnya adalah menyempurnakan produk-produk rotan dengan cara mungkin dibakar biar rotannya halus, atau misalnya rotannya diamplas biar bersih, terus disemprot biar berwarna, dikasih anti jamur biar nggak jamuran. Dan kita lagi di tempatnya, makanya sekarang kita langsung lihat ke dalam. Let's go. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam. Di sini beberapa barang memang di packingnya tuh kotak-kotak seperti ini. Ini tergantung sama barangnya, dan ini pengirimannya ke Amerika. Tapi di dalam juga tadi gue sempat lihat pengirimannya banyak banget yang ke Eropa. Kalau misalnya yang kayak gini-gini, itu tuh biasanya nanti ada kakinya lagi. Jadi buat kayak sofa gitu loh. Buat sofa. Kalau ini juga sama sebenarnya. Jadi ini kan buat kursi nih, buat nanti dikasih apa namanya bantalan gitu-gitu. Nah ini kakinya, jadi nanti ini taruh di sini. Bayangin, ini bisa pasang copot supaya bilangnya apa ya, memaksimalkan muatan yang ada di dalam kontainer kayak gitu. Nah kalau misalnya yang kursi-kursi makan dan lain-lain, itu packingannya seperti ini. Kalau di dalam kontainer nih, buat teman-teman yang pengen cari tahu, itu mereka nyusunnya juga seperti ini. Itu sebabnya kalau misalnya kiriman furniture memang agak sedikit ribet. Terus satu kontainer muatannya juga tergantung. Beda nih kalau yang berat bisa 18 ton. Kalau ini tuh karena ada dimensi kosong di sini nih. Jadi ini yang sebenarnya mesti dihitung ulang. Misalnya dimensi kursinya berapa, dimensi kontainer yang dipakainya berapa, cara penyusunannya seperti apa, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang nanti akhirnya akan dikirim ke luar negeri. Makanya kita lihat coba yang ke dalam lagi. Nah, tapi untuk tadi, kalau tadi kan kursi makan, jadi memang harus dibentuknya disusun. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, yang ada senderan tangannya, itu juga beda. Karena kaki belakangnya itu bisa dimasukin ke bawahnya. Ini akhirnya bisa lebih banyak dibandingkan yang tadi. Kalau misalnya yang tadi itu mungkin muatannya lebih dikit di dalam kontainer, kalau ini lebih padat ya. Kita coba lihat nih, ke dalam sini aja, segini banyak kursinya. Ini beda sama yang tadi. Karena mungkin lebih padat dan ini lebih efisien. Artinya apa? Artinya di dalam pengiriman, kalau kita total dalam cost logis, pasti barang ini tuh jauh lebih murah. Karena misalnya nih, satu kontainer $1.000, ternyata barang ini ada 100. Artinya satu kursi itu logistiknya dibebankan ke kursi ini kurang lebih $10. Tapi kalau yang lebih sedikit pasti jauh lebih mahal. Makanya itu harus diperhatikan gimana caranya masuk ke kontainer itu bisa banyak dan bisa efisien gitu. Ada juga pengiriman-pengiriman yang memang seperti ini. Nah, kalau ini di dalam satu kontainer nggak bisa banyak, guys. Ya, meskipun kita lihat kayaknya seolah-olah barangnya bisa disusun, tapi emang ini besar-besar. Jadi, biasanya kalau di dalam transaksi ekspor kontainer, khususnya untuk rotan, mereka itu jualnya set. Jadi, mau berapa set nih? Ini satu set nih, kursi 2, meja sama sofa 1. Jadi kalau misalnya bayar mau beli, nggak bisa nih kayak ininya sendiri-sendiri. Ya tergantung pabrik sih, tapi biasanya kita kalau mau ekspor itu set-setan. Mau nanya, ini sebenarnya lagi ngapain ya? Oh, lagi buang bulu. Oh, lagi buang bulu. Tapi ini buang bulunya di akhir ya? Iya, di akhir, tapi ntar ada orang nyetingnya lagi, ada orang nyertisnya lagi. Kalau yang pembakaran beda nggak sih? Pembakaran lah dari awal. Ini di cutterin gitu ya? Iya, di cutterin, yang perong-perong dibersihin, terus yang ada masih bulu-bulunya tuh dibuangin semua lah. Ini masih dalam proses nih. Ya. Lama banget berarti Bu? Iya, ini habis ini dipakai sepatu dulu. Itu lagi dipulas lagi sama polesan-polesan yang sama Mang Dedi. Oke, tadi kan kita lihat barang-barang jadinya yang memang udah dibungkus dan siap ekspor. Sekarang kita mau lihat barang yang mau diproses nih, barang yang masih mentah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, ini pabrik yang tadi gue bilang di awal, bukan tempat penganyaman. Jadi ini benar-benar tempat hanya untuk finishing. Jadi pabrik ini hanya menerima barang-barang seperti ini. Ini masih mentah loh. Kalau misalnya dilihat tuh, masih ada bulu-bulu halusnya. Yang ini akan dibakar
finish gitu ya, supaya bulu-bulu halusnya hilang, baru nanti mulai di furnish dan mulai diwarnai. Sampai akhirnya kita lihat barang yang cantik kayak tadi siap diekspor ke seluruh dunia yang asalnya dari Indonesia. Tapi ini nih dari pengrajin nih masih yang berbentuk seperti ini yang dikirim ke pabrik finishing. Bu, ini prosesnya proses amplas ya? Iya, proses amplas. Berapa lama sih Bu harus sampai sehalus apa? Ya, ini aja, sehalusnya aja. Kalau udah halus ya udah. Di bagian kaki amplas? Iya, di bagian kaki. Kalau badan enggak? Enggak, kalau badan paling proses ini buang dulu. Tadi di dalam ada amplas lagi tuh Bu, itu beda lagi ya? Beda, ada sandingan, ada melemikan. Oke, kalau ini namanya amplas Dasar. kasar. Kalau yang tadi memang kita lihat ada full rotan semua, meskipun tadi bentuknya bulat-bulat besar rotan. Kalau ini nih kayu. Barang apapun yang memang ada unsur kayunya memang punya sertifikat khusus. Sertifikatnya namanya SVLK. Ini bisa didapat kalau misalnya kalian apply dari sisi pabrik. Tapi kalau misalnya kalian pengen ekspor tapi nggak punya syaratnya dan lain segala macam, kalian tuh bisa kerja sama dengan pabrik setempat untuk bisa ngekspor produknya dengan cara pakai sertifikat nama si pabrik. Jadi itu dia segmen kita, yuk cari tahu pabrik finishing rotan. Kita bakalan masuk ke segmen-segmen selanjutnya. Kalian bisa ikutin setiap hari segmennya beda-beda, dan kita bakalan ngebahas produk-produk dan tempat lain untuk kita cari tahu. Ya udah gitu aja. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan pantengin channel ini supaya channel ini bisa growing sampai 1 juta subscriber. See you on the next video. Bye bye.